Kompas.com Automotive Challenge. Yes! Bisa. Agak masuk. Kalau mobil Jepang nggak bisa. Mau nggak mau kita harus ke Cirebon. Oke guys, ini beberapa bulan terakhir emang kita lagi rame nih masalah elektrifikasi, dan ini memang menjadi perhatian semua, baik dari pelaku industri otomotif dan juga konsumen. Nah, ini juga lagi kemarin Presiden Joko Widodo juga pas lagi datang ke acara pameran, dia juga udah menyebutkan mengulangi lagi masalah elektrifikasi. Dan juga ditambah ada sekarang bukan hanya mobil listrik murni tetapi ada hybrid. Sebenarnya ujungnya sih emisi gas buang, supaya polusi udara ini emisinya dapat tereduksi. Nah, asalnya dari mana ya? Mobil-mobil ini harus Ramah lingkungan. ya ramah lingkungan gitu. Kan juga ada badan hukum ya, Boy. Fenomena ini kan terjadi dari ketika Presiden Jokowi ngeluarin peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai gitu, BEV untuk transportasi jalan. Presiden kita nih kayaknya pengen banget Indonesia nih jadi base production mobil-mobil listrik, karena latar belakang nikel Indonesia yang katanya terbesar di dunia gitu. Nah, kita nggak mau cuman jadi pasar aja. Oh ya Bang, si Pemprov DKI juga udah mulai pada bergerak tuh soal dia melakukan uji emisi, terus juga ditambah Polda Metro Jaya juga akan melakukan sanksi jika si kendaraannya itu emisinya di atas batas yang Ambang batas yang ditentukan ya. Batas yang ditentukan. Oh, tapi masih diundur kan? Masih diundur. Karena masih banyak kan? Masih banyak. Yang belum siap uji emisi kan? Sempat heboh tuh ya. Jadi konsepnya gini, sebenarnya kan kalau teknologi low emission itu banyak jenis ya, yang ada di dunia, di industri inilah. Ya ada hybrid, ya ada gas, ada mixed fuel tuh bio solar, etanol gitu. Nah, kenapa nggak dimanfaatin semua untuk mencapai emisi yang rendah tadi gitu? Kenapa cuman pakai kacamata kuda BEV aja gitu. BEV mungkin bisa jadi tujuan akhir, tapi ya. Nah, gimana Stan sebagai kepala pool test drive? Ya kalau kita ngelihat sekarang kan ATPM juga banyak ya mengeluarkan produk ya. Salah satunya juga mereka yang diincar adalah menekan emisi, karena menekan emisi itu bisa menekan konsumsi bahan bakar juga, efeknya seperti itu. Ya, contohnya banyak ATPM yang mengeluarkan mesin kecil turbo, salah satunya kan tujuannya seperti itu kan. Banyak sekali di sini produknya, mulai dari yang bensin, bahkan beberapa ATPM yang kemarin solar pun ada yang main seperti itu juga, sudah pakai mesin kecil turbo. Nah, menariknya kita adu aja sekalian. Kayaknya ada produsen yang punya line up lengkap dari mulai solar, mesin kecil turbo, hybrid, BSIC sama full electric. Kalau kita bandingkan efisiensi bahan bakarnya. Oh ya, bisa juga. Jadi kita komparasi bareng-bareng. Kita jalan, nanti tinggal ada korelasi antara penggunaan BBM sama emisi gas buang. Kita tinggal dikonversi aja penggunaan BBM berapa, nanti kira-kira gas buangnya berapa. Karena memang kalau yang uji emisi yang di Pemprov tadi kan cuma dicolok pada saat idle tuh. Nah, ini yang penting adalah ketika mobil ini jalan kan. Berarti kita harus jalan agak jauhan, agak panjang ya.
Jam setengah. Nah, lu pastiin dulu nih 207 Cademo itu ada ininya kan? Iya. Dibuka di aplikasinya ada nih kalau nggak salah. Coba buka di dibuka. Halo sahabat Kompas.com, jadi di Kompas Otomotif Challenge kali ini, tim otomotif Kompas.com mau membandingkan konsumsi BBM serta emisi gas buang dari 5 kendaraan. Nah, total jarak yang akan ditempuh kurang lebih 574 km, dan inilah jalan yang akan kami lewati. Kami start dari Jakarta, tepatnya dari Menara Kompas, melewati jalan tol langsung ke pemberhentian pertama di kilometer 207A di Cirebon. Selanjutnya, tim otomotif Kompas.com berhenti istirahat sejenak di kota Semarang, lalu langsung jalan ke tujuan akhir yaitu kota Yogyakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Kita sampai juga di awal acara, dan ini insya Allah menjadi yang pertama dan pecah telurnya kita setelah 2 tahun berlibur tidak menjalankan atau tidak melaksanakan event dari otomotif. Kali ini cukup berbeda dengan yang lainnya karena biasanya kita merata, kali ini kita bikin yang benar-benar agak menantang, yaitu Kompas.com Automotive Challenge. Nah, kali ini kita akan mencoba dan mencari data ke 5 mobil yang kita harapkan benar-benar bisa memberikan kontribusi pengurangan emisi gas buang. Nah, kita akan jalan dari Jakarta ke Jogja menggunakan Toyota Raize. Ini merupakan mobil cc kecil, namun sudah dibekali turbo, mobil listrik dari Lexus. Kenapa kita bawa Lexus? Karena Lexus masih bagian dari Toyota Astra Motor. Jadi memang kita kali ini memang menggunakan satu merek, PHEV, Prius, mobil hybrid, Camry, dan tentunya Toyota Fortuner, mobil diesel. Yang kita cari bukan siapa lebih baik, bukan, tetapi kita mencari sebenarnya berapa besar sih kontribusi dari mobil-mobil ini untuk mengurangi emisi gas buang yang terjadi ketika mobil ini jalan. Sekarang kita tos bareng-bareng. Kompas.com Automotive Challenge. Yes! Kita mau cek angin dulu biar aman semuanya. Soalnya tadi kayak ada yang kempes, jadi berasa agak geter. Oke guys, kita udah ngisi bensin semuanya. Kita juga pakai 2 metode full to full dan juga nanti pakai MID. Hasilnya berapa nanti kita tinggal konversi ke emisi gas buang. Doakan lancar, selamat, dan sehat kembali lagi nanti. Oke, thank you.
Masuk. Kalau mobil Jepang nggak bisa. Ini CC AC. AC, ntar bisa di 379 bisa. Tapi casanya itu kecil. Kayak cuman, gini nih, Pak. Cuma 7 kW, 7 kW. Oh. Ya. Ini CCS AC. AC. Kalau yang itu CCS DC ya? DC. 379 bisa, tapi dia cuma 7 kW. Kalau ini kita kan 50 kW. Iya, fast charging kan ini. Nah, enak tesnya. Kalau sana cuma 7 kW gitu, 379. Guys, jadi kita sekarang sudah di rest area 207 Palimanan. Ini dengan Pak Dede. Silakan Pak Dede, mungkin memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Dede. Di sini saya selaku manajer operasional JMRB wilayah 2 Jawa Barat. Nah, Pak, kita tuh di sini kan menggunakan mobil listrik ya, Pak. Kita mau tahu fasilitas yang ada di rest area ini untuk SPKL itu ada apa aja sih, Pak? Ada berapa atau bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, ketersediaan SPKLU di rest area 207 ada 1, tapi 2 nozzle ya, 2 selang. Iya. Kapasitasnya 50 kW. Cuman tadi udah dicoba nggak bisa ya ke mobil yang Jepang ya. Iya. Baru bisa di mobil-mobil Korea dan Tesla udah bisa dicoba. Ford udah berhasil juga. Ini kayaknya apa namanya? SPKLU yang di sini kayaknya tadi dari petugasnya bilang nggak bisa buat mobil Jepang, jadi tidak mendukung, jadi nggak memungkinkan. Kalau kita mau ngecas juga 6 jam kan tadi, 6 jam, berarti nggak mungkin kita nyampe emang nggak Semarang bisa, jam Pak? berapa? Hah? Untuk mobil Jepang emang nggak bisa. Ternyata CCS-nya colokannya beda. Iya, makanya tadi kan juga dari jasa marganya bilang begitu, dari apa rest areanya juga bilang begitu. Kayaknya kita harus nginep di Cirebon. Mau nggak mau kita harus ke Cirebon supaya nanti apa namanya kita bisa lanjut langsung lagi ke Semarang. Nah, sahabat otomotif kompas.com, karena kendala charger di rest area kilometer 207A, tim pun terpaksa harus bermalam di kota Cirebon, tepatnya di Hotel Santika. Kenapa Hotel Santika? Karena mereka punya charging station tentunya. Kita lanjut lagi Itu buat lo input. menuju Semarang, kira-kira sekitar 200-an kilo. Nanti di Semarang kita cas, karena kalau enggak kagak nyampe Jogja. Yuk. Nah, sesampainya di Semarang, tim otomotif kompas.com langsung ke PLN area Semarang, tepatnya di Jalan Tanjung. Oh, kalau berdua langsung nggak bisa ya? Bisa. Dia harus satu-satu.
Rencananya tim otomotif Kompas.com ingin charge Lexus dan Prius. Karena mesin fast charging di PLN Semarang hanya bisa untuk satu mobil, maka tim memutuskan untuk charge Prius terlebih dahulu. Untuk melakukan charging caranya cukup mudah. Kami harus punya aplikasi Charge In dan link aja. Oh iya, aplikasi Charge In baru tersedia di Android saja, sedangkan di iOS belum tersedia. Jadi langkah pertama, kami harus mendownload dan membuat akun link aja dan disambungkan ke akun Charge In. Langkah kedua adalah mengisi saldo link aja. Langkah ketiga adalah scan kode QR yang diberikan petugas PLN dan mengisi jumlah KWH yang ingin kami pakai. Dan langkah terakhir adalah kami tinggal mencolok charger ke mobil. Jas 2 jam. Isi bensin mulai sampai 25 menit. Cas 2 jam. Tadi Fatan juga udah mulai dicek. Cas di mobil listrik 2 jam. Iya. Isi bensin sampai 5 menit. Iya, Jadi, makanya Bang. pilih mana? Pilih Nekang Kotek. Nah, sekarang giliran Lexus di charge. Langkah-langkah yang digunakan kurang lebih masih sama. Bedanya hanya kode QR yang di-scan berbentuk stiker kecil yang tertempel di mesin charging. Nah, sahabat otomotif Kompas.com, akhirnya SPKLU ini berhasil mengisi Lexus UX 300S sampai penuh. Jadi ini adalah pengisian kita yang ketiga. Jadi ini kalau kita pakai aplikasi Charge In di Android ya, ini bakal terpampang nih histori dari pengecasannya nih. Ini waktu, ini durasi, ini lokasi SPKLU-nya. Ini adalah KWH yang terpakai sekitar 34. Tadi itu kita dari 18% sampai 100% butuh 34 KWH. Ini biaya-biayanya nih. Biaya total menghabiskan 93.000. Jadi ini Lexus 300 UX 300 maksud saya, dengan kapasitas baterai 53 kWh. Ini udah full total bisa mencapai 300 km. Karena baterai Lexus dan Prius sudah penuh, kami pun langsung melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir, yaitu kota Yogyakarta. Oke, sahabat Kompas.com, tim otomotif Kompas.com sudah menyelesaikan perjalanan dari Jakarta ke Jogja dan muter-muter di Jogja dengan kemacetan dan lain-lainnya. Kita sudah menempuh sekitar 630 km ya, dan tim juga sudah mengisi ulang bensin dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, di belakang kita nih tim ujinya lagi pada meeting, lagi pada beradu. Dia dapat berapa, dia berapa. Nah, untuk itu kita coba tanyain ya. Yuk. Ini kita coba tanya dulu dari yang ICE ya, guys. Kita coba mobil Raize Turbo. Kemarin BBM itu average-nya 14,2 jaraknya. 14,2 km per liter. 14,2 km per liter. Oke. Kalau dikonversiin ke pengeluaran emisi yang keluar dari knalpot berapa tuh? Hasilnya 163. 163 gram per CO2. Camry Hybrid. Konsumsi BBM Camry Hybrid tuh kemarin 17,8 km per liter. 17,8 km per liter. Oke. Terus berarti kalau dikonversiin ke emisi habisnya berapa yang dikeluarin? 130,08. 130,08. Oke. Tadi 160 itu yang ICE, yang hybrid 1
cc-nya gede loh itu, di atas 2400 cc, 2400, 17,8 km per liter dan menghasilkan emisi sebanyak. Oke, kita naik lagi ke yang lebih canggih, Prius PHEV. Berapa? Kemarin konsumsi bahan bakarnya dapat 19,47 km per liter. 19,47 km per liter. Kalau karbon yang dihasilkan? Karbon dihasilkan dapat 119,132 gram per kilometer CO2. 119 gram per km CO2. Oke. Berarti kalau diurutin PHEV paling pertama Prius Hybrid dan juga ICE. Nah, ada kontestan lain yang beda karena dia menggunakan solar. Coba yang solar berapa kilometer per liter? Ya, kemarin kita pakai mobilnya dengan penggunaan biasa ya sehari-hari ya. Oh iya. 80 km sampai 100. Satu mobil itu semua rata-rata isinya 4. Jadi penuh ya, bukan satu orang satu. Ini cuma tim pengujinya aja. Iya. Oke. Dengan jarak yang hampir sama, kalau yang di Fortuner sendiri itu nilai konsumsinya kira 12,5 km per liter. Oke. Kalau dikonversiin untuk gas buang, ketika itu sekitar memang lebih tinggi sih bang. Oh lebih tinggi. Lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Itu 212 CO2 per kilometer. Karena benar-benar murni itu ICE dan juga menggunakan diesel ya, karena kita keluar kota kita nggak bisa pakai yang Pertadex ya, kita cuma diisi awalnya Pertadex, cuman kesananya ya agak sulit. Nah itu semua mobil yang menggunakan mesin. Nah kalau yang menggunakan listrik murni jelas karbonnya nol, cuman tim yang menggunakan Lexus elektrik kemarin itu 3 kali ngisi ya dari Jakarta ya. Jakarta isi full, terus di Cirebon ngisi, di Semarang. Setiap ngisi 90.000 ya. Sekitar segitu ya, 90 ribuan. Berarti kali 3 180. Tapi guys, tidak boleh diabaikan juga pada saat ini memang Indonesia belum bisa menghasilkan listrik murni dari cahaya matahari. Jadi memang per kWh itu kalau di dikonversiin atau misalnya per kWh yang dihasilkan itu dia diproduksi oleh batu bara yang membutuhkan atau yang mengeluarkan emisi 0,33 kg karbon dioksida. Jadi kalau emang ujungnya diikutin ya belum murni nol emisi ya untuk penggunaan, karena di Indonesia belum banyak yang memproduksi listrik dari panel surya. Kalau mobil biasa tanpa teknologi tadi dengan kapasitas konsumsi BBM 12 km per liter dalam jarak 630 itu mengeluarkan emisi sebesar 188 gram CO2. Jadi memang ada bedanya. Nah, pasti yang kita bawa ini lebih irit ya. Baik itu Rise, Camry dan Prius itu emisi yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding mobil-mobil yang beredar sekarang. Nah, dari situ kesimpulannya adalah kita sama-sama harus berkontribusi untuk mengurangi emisi gas buang yang ada di jalanan. Contohnya ya dengan cara tentunya merawat mesin, dan juga mobil-mobil yang baru saat ini sudah emisi gas buangnya sudah baik. Dan kalau mau lebih baik kontribusi nanti berapa persennya perbedaan antara mobil reguler, mobil ICE yang biasa dengan apa yang kita pakai itu nanti ada di artikel-artikel.
Oke, sahabat kompas.com, jangan lupa saksikan terus YouTube otomotifkompas.com, subscribe dan aktifkan notifikasi supaya selalu terupdate info-info terbaru. Nah, untuk hasilnya lebih lengkap akan ada di artikel di otomotif.kompas.com. Semuanya terekam di sana, hitung-hitungannya semuanya jelas di sana. Nah, ada yang mau memberikan sebuah kesimpulan kecil? Gimana, Gil? Ya, intinya kita tidak bisa membohongi alam dan kita harus selalu berusaha untuk menjaga alam. Oh. Wih, kita harus menjaga alam. Itu yang harus digarisbawahi. Oke, terima kasih. Acara ini terselenggara atas kerjasama kompas.com dengan Toyota. Ayo,